Ya, seperti itu gitu kan, yang terjadi di daerah Jawa Barat. Mungkin daerah Cilebut apa daerah mana gitu itu. Binong. Ya, pokoknya, pokoknya Cibinong ya. Ya. Itu ada pelarangan. Bahkan yang saya nonton ada itu ketua RT-nya gitu kan, berbicara tentang hukum undang-undang gitu. Dia bilang ini kan eh, melanggar undang-undang. Saya bingung. Ini orang aparat, ya aparat pemerintah lah kita sebutnya, walaupun dia tingkat paling rendah, RT RW ini tingkat di bawah gitu ya, yang mencakup wilayah kecil. Dia tidak mengerti tentang undang-undang gitu. Ketika berbicara tentang kebebasan beragama, ketika berbicara tentang eh, Undang-Undang Dasar pasal 28 29 tuh, ketika mereka mengatakan bahwa kami tidak menerima, artinya mereka sudah melanggar undang-undang. Karena negara sudah menjamin dan tidak ada yang boleh melarang itu. Tetapi mereka ingin pemerintah melarang. Artinya ini orang-orang yang ingin melanggar undang-undang sendiri. Sebenarnya yang harus ditangkap adalah orang-orang yang melanggar undang-undang, bukan orang-orang seperti kita. Karena kebebasan untuk beribadah itu dijamin oleh undang-undang. Kalau dia berbicara SK tiga menteri itu salah. Gitu, gitu. Itu salah. Itu tidak ada satupun aturan dalam kesepakatan itu, SKB 3 menteri itu, bahwa orang dilarang beribadah. Itu hanya tentang teknis persyaratan pembangunan satu rumah ibadah. Gitu. Tetapi itu hanya berlaku untuk kita, yang artinya ya sebenarnya itu sudah diskriminasi, terjadi diskriminasi. Nah, SKB 3 menteri itu boleh dikatakan satu bentuk diskriminasi. Dan itu artinya negara telah menyetujui menterinya, aparatnya untuk membuat satu aturan yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Dan itu bisa digugurkan karena peraturan hierarki undang-undang seperti itu. Tidak ada yang bisa melawan undang-undang yang tertinggi, yang lebih tinggi. Nah, kalau ada undang-undang di bawahnya yang bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya, itu harus gugur. Dan itu bisa juga di judicial review sebenarnya, kalau dia berbicara tentang undang-undang. Nah, mereka bilang, saya dengar di itunya, mereka bilang, wah ini melanggar hukum gitu, melanggar undang-undang. Tahu peraturan, aturan yang mana? Itu yang saya pengen nanya sebenarnya kalau ketemu orangnya. Tunjukkan saya satu peraturan yang melarang orang beribadah, baik di rumah ataupun di gereja. Gitu. Tidak ada satupun undang-undang yang melarang itu. Gitu. Nah, jadi kalau mereka melarang, artinya mereka lah pelanggar undang-undang atau mereka adalah pemberontak. Gitu. Memberontak kepada undang-undang negara yang membebaskan rakyatnya dan mereka ingin membelenggunya. Itu kan mereka yang melakukan pelanggaran undang-undang di sana. Gitu. Nah, ini aparat yang tidak mengerti apa-apa seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita bilang, abang kan komen di sana ya, Ya. Islam itu kan toleran gitu, penuh dengan toleransi. Sebenarnya saya paham artinya. Ya. Banyak orang ngebully abang di sana. Saya ketawa ya kan. Banyak, ada 150 lebih itu balasan komen abang kalau nggak salah, atau berapa tuh. Ya kan? Banyak sekali. Hanya beberapa Ya orang kan? yang tahu, Yang ngerti. yang ngerti. Iya. Iya. Saya ketawa aja lihatnya. Ya kan, di mana toleransinya? Ya, toleransi seperti apa maksudmu gitu kan. Nah, saya ketawa karena mereka nggak perhatikan. Nah, itu saya bilang betul, yang mereka komen itu betul, karena abang bilang Islam itu paling tinggi toleransinya gitu kan. Nah, tapi sebenarnya itu kan tanda kutip yang abang maksud, itu kan sarkas gitu ya, menunjukkan bahwa sebenarnya mereka itu ya seperti itu, toleransi buat mereka sendiri gitu. Kalau tentang bagaimana kita bertoleransi dengan sesama, banyak oknum-oknum yang memang masih terkungkung pikirannya, terlalu sempit pikirannya ya, seperti orang-orang di bawah tadi itu, hingga mereka berani melarang itu gitu. Dan mereka
Kalau mau kita berbicara tentang hukum yang benar-benar hukum, mereka kena itu Pak. Karena mereka sudah melanggar hukum, melanggar undang-undang dasar malah gitu. Bukan cuma undang-undang atau peraturan menteri atau apa gitu. Jadi mereka yang harus kena hukum sebenarnya. Mereka yang harus dipolisikan, bukan kita yang beribadah. Gitu. Jadi tidak ada satupun aturan pelarangan ibadah mau di rumah, di lapangan atau dimanapun. Ya. Makanya Tidak ada satu tadi saya buat undang-undang itu. tadi saya buat video begini ya. Kalau kita merujuk pada apa yang Bapak tersebut sampaikan Bang ya, tuduhan Bapak itu Iya. ataupun larangan daripada Bapak itu, kita kan bisa bertanya balik. Kalau kalian beribadah di rumah, yasinan di rumah, itu minta izin nggak? Tahlilan di rumah, itu minta izin nggak? Buat pengajian di rumah, itu minta izin tidak? Nah habis itu, kenapa hukum penistaan agama ini hanya berlaku untuk minoritas? Habis itu, kenapa pemerintah tidak tegas menindak orang-orang yang intoleran seperti itu? Kita melihat ya, bagaimana di Sumatera beberapa tahun yang lalu ada seorang ibu yang meminta, Ibu Meliana. iya, yang meminta dengan hati-hati, dengan tulus minta, dengan kerendahan hati, meminta supaya volume toa itu dikecilin. Kena penistaan agama. Sebelum kena penistaan agama terjadi perusakan. Sebelum terjadi di saat terjadi perusakan, beliau juga Persekusi. dia dianiaya juga. Digeruduk juga. Iya. Ya kan? Padahal dia berbicara itu orang per orang loh. Betul. Nah ini makanya Dia berbicara orang per orang, tidak koar-koar. tidak keluar. Gitu. Dan pemerintah. Cuman orang ini yang menggorengkan, keluar kan. Iya. Nah, itu. Kalau ini kan tidak, mereka jelas-jelas teriak-teriak melarang. Wow, ini penistaan agama, melarang orang lain melakukan ibadah, gitu. Ya. Itu sudah harus wajib masuk polisi kok itu. Harusnya ya. Harusnya lah. Makanya Menista agama orang lain iya. kok. Atau Gitu. apakah negara ini hanya milik satu agama, gitu loh. Mereka mungkin menganggapnya seperti itu. Kemungkinan ya. Kemungkinan. Iya, kemungkinan. Mereka menganggapnya seperti itu. Atau dibagi dua ya. Yang satu buat agama itu, yang lain buat kafir. Bisa. Nah, sebagiannya buat kafir, sebagiannya buat mereka. Jadi punya pemerintah sendiri-sendiri. Iya. Makanya kita nggak maju-maju itu karena itu gitu. Nggak maju-maju. Sebenarnya kalau negeri kita ini benar dipimpinnya dengan adil, saya rasa tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Dan saya yakin kalau negeri ini banyak yang pemimpinnya adalah orang Kristen, saya yakin negeri ini jauh lebih maju. Persentase negara maju sangat jauh sekali perbandingannya dengan yang menggunakan syariat sebelah gitu. Itu kan gitu. Makanya kita lihat negara-negara yang meyakini mayoritas, ya. Untung Indonesia masih demokrasi, itunya masih tinggi sebenarnya, gitu ya. Toleransinya secara umum ya, secara umum Indonesia toleransinya tinggi karena diatur oleh undang-undang dan Pancasila, ya. Kalau itu terjadi, kita akan seperti Afghanistan, kita akan seperti Pakistan, kita akan seperti Suriah, seperti Iran, Irak. Wah, perang saudara, gitu. Bahkan di Pakistan waktu itu berapa ratus orang itu yang meninggal perang antar mereka, Sunni Syiah. Iya kan? Potong-potongan loh mereka loh. Ajaran apa ini gitu. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang harusnya kita itu mengoreksi diri kita sendiri lah. Koreksi diri kita sendiri, apakah kita sudah berkeyakinan benar yang diajarkan oleh Tuhan kita atau tidak. Kalau tidak, kalau itu ajaran tidak benar secara kemanusiaan saja pun, kalau saya tinggalkan. Jangan dulu kita berbicara ketahanan. Berbicara pengajaran, peri kemanusiaannya saja udah kemana. Kalau sudah tidak ada, silakan. Gitu. Silakan kalian bertanya. Oke, lanjut Bang. Ada tamu nih Bang Mineral. Silakan. Halo Bang Mineral.
Salam Bang Pendi, Sehat Bang? Bang Nabirong, Shalom. Pak Shalom, Bang. Syafudin. Sehat Bang? Puji Tuhan, sehat Bang Pendi. Oke, kita mau minta tanggapan Abang. Silakan Abang kasih tanggapan mengenai Iya, larangan ibadah Natal yang terjadi di Cibinong Bang baru-baru ini. wah ada lagi larangan. Iya, baru Bang. Bahkan Luar yang melarang biasa. itu pemerintah ya. Pemda Cibinong. Waduh, Apa Bang bilang RT Bang ya? Bukan aparat-aparat RT. RT setempat lah RT. yang waduh. Kan itu termasuk pemerintah kan? RT itu kan? Iya, pemerintahan terkecil Nah, paling bawah. Jadi kelihatannya mereka ini nggak punya apa ya, pengalaman rohani yang baik kelihatannya ya, umat mereka, dan mungkin juga apa yang diajarkan itu harus dipertanyakan, apakah prinsip-prinsip pengalaman rohani yang bagaimana sih seharusnya yang bisa dipraktekkan di dalam pergaulan yang majemuk ini sebagai satu bangsa ya kan. Nah sekarang cobalah ya, sebenarnya hal kecil itu kan juga bisa diatasi ya oleh di atasnya lah, dari kecamatan, kelurahan, kecamatan, Pemda. Dan itu kan juga harus ada RT, itu kan juga harus ada pembinaan ya kan. Nah sekarang begini, kalau karakter daripada aparatnya itu dibangun secara luas lah ya, pemerintahan kita lah. Ini kan korupsi banyak sekali merajalela ya. Kalau karakter pemimpin atau aparat lah ya, sebagai penegak undang-undang nih, polisinya ya lah ya, tidak punya integritas, atau tidak punya integritas itu kan karena karakter ya. Kalau karakter itu kan kita bangun biasanya secara umum di Indonesia itu melalui agama ya. Kalau karakternya jelek ya kan, karakternya kalau beragama itu kan karakternya itu dibangun dari pengenalan akan Allah. Kalau mereka mengenal Allahnya aja tidak sampai, bagaimana mereka bisa dibangun karakternya? Bagaimana mereka bisa moral rohaninya, mempunyai pengalaman rohani yang baik? Terus bagaimana ada integritas sebagai aparat-aparat, sebagai aturan wasitnya di masyarakat ya. Nah ini kan penting. Pada kenyataannya kan negeri kita ini kan terus mengalami kemunduran ya dalam hal moral. Namun ekonomi meningkat cukup baik. Ekonomi meningkat ini kan juga karena kekayaan alam kita. Dan kekayaan alam ini kan diolah juga sama pajak-pajak masyarakat. Dan pajaknya paling banyak dari orang-orang Kristen. Menghidupi bansos-bansos kan diberikan juga kepada orang-orang miskin yang notabene lebih banyak daripada saudara-saudara kita yang memeluk agama tertentu. Nah, artinya kapan kita mempunyai integritas atau jati diri masyarakat yang cukup kuat gitu ya, untuk membangun saling toleransi, saling punya jati diri bahwa sebagai manusia gitu loh, sebagai manusia aja dulu, sebagai manusia yang benar-benar luhur gitu kan, dibangun berdasarkan apa dulu, nilai-nilai apa? Nilai-nilai itu kan dibangun berdasarkan orang-orang Yahudi, di mana Musa waktu itu memperkenalkan perintah, larangan-larangan. Kalau dulu kan nggak ada, orang bisa membunuh, makanya zaman dulu kan Abraham mau mengorbankan anaknya di atas batu kan. Itu kan kebudayaan dulu kan begitu. Anak pertama laki-laki harus dikorbankan, dibakar sebagai penghapus dosa kan. Tapi kan ada suara dari semak-semak. Akhirnya ya itulah, akan ada anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Itu domba kan diganti kan. Akhirnya akan ada, itulah namanya nubuatan Mesias. Dan kita sebagai orang Kristen tuh mengenal Allahnya. Pada saat kita mengenal Allah, kita karakter kita dibangun berdasarkan apa? Buah roh, ya kan? Ada kasih, ada sukacita atau kara, ada damai sejahtera atau irene, ya kan?
ada kesabaran, makrotomia, ada kemurahan, ya kan, Kristotes, ada kebaikan, agastosune, ada kebaikan, terus juga ada kesetiaan, pistis, ada kelemah lembutan, proetes, ya kan. Nah itu semua dibangun. Nah pengenalan akan Allah inilah yang membangun karakter-karakter eh, karakter-karakter buah roh orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Ya, meskipun dalam menjalankannya jatuh bangun karena kan kita harus mengerjakan keselamatan itu, mengerjakan karakter buah roh ini, kan? Ya saya setuju yang sampaikan Bang Nabi Rong tadi. Kalau lebih banyak umat Kristen yang memimpin negeri ini, saya pikir akan cukup baik karena umat Kristen itu mempunyai pengalaman rohani yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip rohani, ya kan? Prinsip-prinsip rohani, bagaimana mengenal Allah yang benar, bagaimana kita mengenal kasih dan sebagainya. Dan kalau dasar-dasar itu sudah bisa menjadi kekuatan dalam pemerintahan, itu bagus. Bagaimana nanti pemerintahan dibentuk, kemudian dibentuklah juga bagaimana nanti DPR-DPR-nya syarat-syarat untuk menjadi anggota DPR. Kalau sekarang kan siapa yang kaya bisa beli pamflet, bisa beli suara di TikTok, bisa membayar lah ya supaya viral dan sebagainya, kemudian bisa jadi anggota DPR. Lah, sekarang kalau anggota DPR kita nggak punya pengalaman bernegara, pengalaman apalagi belajar sebagai kepemimpinan, atau lagi belajar menerima apa namanya pertentangan, ya susah. Akhirnya apa, komando, siapa di situ partai yang kuat, siapa yang ini, tidak ada apa namanya diskusi tukar pikiran, hal-hal baik yang dilontarkan, akhirnya komando. Kan banyak hal-hal sekarang yang kita lihat itu, bagaimana sekarang polisi wacananya di bawah Kementerian Dalam Negeri atau di mana, ya kan? Itu aja di DPR masih ribut ramai kan. Nah, makan gratis ternyata makan ini ya semua kita dukung lah ya, itu hal baik ya. Kalau bisa jangan 10.000 per anak, naiklah ya kan, 10.000 bisa beli apa tuh, ayam dapat nggak tuh? Kalau di Padang udah 15.000 ya, 12.000 nasi ayam sama nasi rendang. Jadi ya sebagai umat Kristen ya tentu Yesus kan dihina, dicerca, di segala macam. Ya kita hanya bisa mendoakan ya kan, kita nggak, orang Kristen kan nggak, kita sebagai penganut ajaran kasih kan tidak bisa menghukum orang, membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya kita hanya bisa mendoakan dan kemudian melakukan peringatan mengingatkan kembali kepada pemerintah di atasnya, paling hal seperti itu yang dapat kita lakukan ya kan. Dan lama-lama dan secara umum di medsos kita suarakan, kita bahas persoalan seperti ini. Ini kan juga cukup baik sebagai nanti pendengar bisa melihat bahwa ada sesuatu yang kurang baik apalagi di dekat ibu kota. Dan memang hal seperti ini harus ada pertanggungjawaban juga secara hukum, saya pikir ya. Nggak bisa tatanan sosial masyarakat yang dibentuk sudah lama ini kemudian dirusak oleh segelintir orang dan kemudian masuk ke medsos dan dilihat oleh 280 juta penduduk Indonesia atau secara umum seperti itu. Nggak bisa. Medsos harus bisa mencontohkan hal-hal baik, bagaimana kehidupan berbangsa itu secara luar aja. Secara luar, kalau nggak mampu agamanya mengajarkan karakter-karakter roh, karakter-karakter yang dibangun berdasarkan pengenalan akan Allah, ya minimal dari luar. Luarnya baik dan hukum ditegakkan. Tanpa penegakan hukum saya pikir nggak akan bisa ya. Kehidupan berjalan dengan baik itu nggak bisa. Sekarang kalau nggak ada peraturan hukum tentang bagalian tambang, orang bebas menggali. Akhirnya kalau yang lain ada yang kuat lagi menggali juga, akhirnya kan berantem juga. Yang kuat pemodal sama pemodal berantem juga, akhirnya semuanya kan berantem dari bawah sampai atas berantem, semua berantem. Jangan berasa kuat kemudian bisa menguasai, karena nanti pasti di bawahnya ada satu tingkat yang akan kuat juga, dan mereka akan melakukan hal-hal yang sama. Akhirnya semua bertengkar tanpa aturan penegakan, ada integritas.
dari aparat untuk menegakkan aturan itu supaya berdiri tegak, bisa menegakkan benang ini yang basah ini. Jadi kita hanya bisa berdoa sih Bang Pendi, dan melakukan apa ya kalau kita di medsos ini ya seperti ini aja kita lakukan, membicarakan ini lebih baik, karena dari satu nanti membicarakan ke yang lain kan akan berantai seperti itu, bahwa itu salah gitu kan. Itulah tanggapan saya Bang Pendi. Oke, Ah, terima kasih. Abi, suara Abi, apa Abi? ya sudah tadi sudah. Rupanya ketutup saya. Suaranya besar banget Abi ya. Iya, saya mute. Oke, bagus Sal. Cuman Bapak belum menyimpulkan apa yang harus diperbaiki itu. Apakah harus dicabut itu undang-undang yang turunan undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang pokok seperti yang dikatakan oleh Nabi Rom, SKB 2 Menteri, ataupun 165A pasal yang dianggap pasal karet, orang minoritas yang jadi sasaran, mayoritas hanya ongkang-ongkang kaki dan ketawa-ketawa, tepuk tangan, rasain lo. Jadi mayoritas itu hanya cepu supaya minoritas ketangkap, mayoritas dilepas. Apa yang saya minta kepada pemerintah, Bareskrim, tangkap dulu Somad, karena Somad jelas sekali telah menghina kekristenan. Kalau enggak, tetap aja. Atau Rizik, karena kasus dia ngomong, kalau Tuhan lahir bidannya siapa katanya. Kenapa mayoritas enggak ditangkap? Abi dikejar-kejar sampai ke Amerika, ke Amerika loh. Nah itu maksudnya Pak Mineral. Ya. Mestinya Bapak harus dicabut, harus begitu. Dicabut, karena tapi ya Bapak jangan ngomong nanti ya Bapak berape nanti. Gak apa-apa saya ngomong, karena ucapan saya ini kan berdasarkan pasal 28E Undang-Undang ayat 2. Bunyi daripada undang itu adalah menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Artinya sikap dalam beragamanya, bukan dalam sikap seperti yang Somad lakukan dengan agama orang lain. Itu jelas keliru. Kalau itu yang terjadi, ya kita kembali lagi ke yang saya bicarakan di awal. Namun SKB 2 Menteri itu memang harus dicabut, karena kan sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang ayat 1 itu kan dan 2 menyatakan bahwa pertama kan negara udah pasti berdasarkan Pancasila dan ketuhanan. Kedua, bahwa negara menjamin kan kemerdekaan setiap Suara untuk siapa ya? agama Suara apa? dan kepercayaannya masing-masing. Nah, juga kan nanti kebebasan beragama juga diatur dalam 28E itu kan, 28E ayat 1 dan 2 tadi, bahwa pasal 28E ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang bebas meluk agama dan beribadat menurut agamanya. Kalau beribadat menurut agamanya, orang Kristen di gereja, orang Islam di masjid. Tapi kalau ada orang yang beribadat di jalanan, itu namanya bukan bebas, tapi mengganggu namanya, ya kan? Seperti misalnya suara toa itu kan mengganggu kebebasan, tapi kan bukan berarti mengganggu, ya kan? Karena menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, itu kita juga menyatakan itu kan sebagai hati nurani. Berbicara tentang ini, kita nggak setuju ada gereja di orang beribadah dilarang, kita nggak setuju, karena kita berbicara tentang agama saya, agama Kristen yang dilarang, karena ini melanggar undang-undang dasar 45 pasal 29, jelas ini ya. Jadi saya setuju SKB 2 Menteri harus dicabut, dan kalau bisa nggak ada salah Pak Saifuddin, ya
pencekalan itu dan penangkapan harus dicabut. Saya mohon kepada aparatur penegak hukum harus dikaji kembali, ditinjau ulang atas persoalan yang dialami Pak Saifuddin Ibrahim, dan kemudian kalau bisa nanti mengganti biaya kerugian atas penderitaan yang dialaminya, berpisah dengan keluarga dan sebagainya. Nah, itu yang bisa saya suarakan Pak Saifuddin, kalau memang itu yang harus saya suarakan, dan sudah saya suarakan. Semoga Tuhan beserta Pak Saifuddin. Percaya bahwa Tuhan kita lebih besar, Allah kita lebih besar. Semuanya indah pada waktunya, itu yang harus kita yakini. Lanjut deh Pak Saifuddin, silakan. Suara Abi hilang. Abi. Abi turun dulu ya. Saya turun dulu. Terima kasih sudah naik ke Komal ini. Baik, Abi. Iya, terima kasih Abi. Sehat-sehat Maju terus Silakan. semuanya. Ya, Terima kasih. siap, Tuhan Yesus siap. berkati. Sehat-sehat selalu, Ya. sukacita ya Abi. Ya. Tuhan Yesus Ya. memberkati, dan keluarga di Amin. Indonesia sehat semua. Amin. Oke, lanjut Bang Nabirong. Ya, sudah lanjut Bang. Ya itu memang perlu. Bila penting kan makin banyak disuarakan ya, supaya orang-orang tersebut pun Tapi ya, bisa nanti ada ininya dipanggil. saya Bang. Kenapa PGI tidak bersuara ya? Nggak ngerti juga ya kalau soal itu ya PGI, karena saya nggak pernah Ya. tahu bagi apa sih sebenarnya PGI ini, apa sih, apa cuman hanya komunitas-komunitasan gitu ya kan. Kenapa mereka tidak pernah bersuara gitu loh? Ya. Nah gini, soalnya kita nggak pernah punya orang Kristen ini lembaga sosial politik keagamaan, itu nggak ada. PGI itu kan bukan politik. Persoalannya kalau mau dibangun itu bisa saja kalau ada yang mau, tapi kan itu dilakukan juga oleh lembaga-lembaga dulu Yahudi kan, artinya melalui Sanhedrin itu kan. Sanhedrin. Tapi kalau Sanhedrin, tapi kalau itu yang dilakukan sama orang sebelah ini RT6, mirip itu. Ya. Mirip. Nggak, harusnya Dia ya menegakkan PGI kan sebagai sudah besar gitu ya organisasinya. Harusnya mereka bersuara. Mereka datangi pemerintah. Nah, habis itu juga anggota dewan ya bersuara juga. Ya, memang, Anggota memang dewan yang aneh. beragama Kalau bagi saya Kristen. bagi saya aneh. Habis Ingat itu nggak si novel datang ke PGI? ya Ingat nggak novel Baswedan? Ya aneh bagi saya. sangat aneh. Dan memang beratnya itu karena perintah baru Tuhan Yesus Pak Fendi. Ini saya juga kadang-kadang Perintah berkata baru begini ya. kuberikan kepadamu katanya kan. Apa itu perintah barunya? Dan juga Ngeri-ngeri perintah gini Bang, barunya dan Tuhan juga Yesus. ya banyak sekali di antara kita orang Kristen yang sembunyi di balik kalimat kasih. Kasih. Padahal kasih yang sempit jadinya, bukan kasih yang luas. Kasih itu tidak ada ketakutan. Bukan berarti juga kita konyol. Iya. Bukan Kasih itu jelas ketegasan. Iya, bukan berarti Ketegasan. juga kita barbar. Ketika kita diinikan, jangan lawan, kasih. Kita lawan. Bukan lawan dengan fisik. Adu argumentasi dengan mereka. Nah, ini bersyukur zaman media sosial. Kalau tidak, lebih parah mungkin. Makanya saya katakan, apakah mereka ini, Indonesia ini hanya milik satu agama, hanya milik satu golongan? Dan kenapa mereka sangat mudah sekali tersinggung, ya, mudah sekali mengatakan mempengaruhi iman kami, mempengaruhi agama kami. Apakah setipis kertasnya imannya mereka? Ini tanda tanya besar. Dan harusnya mereka itu belajar dari orang kafir. Apa yang perlu dipelajari dari orang kafir? Ya, benar Bang Neral. Mereka Jadi kita itu orang harus kafir bagi banyak mereka, ya. belajar dari orang kafir. Kenapa saya katakan? Iya. Bagaimana orang kafir itu mendengar suara iman mereka 1 hari 5 kali tidak pernah terpengaruh. 1 hari Iya. 5 kali kita mendengar suara iman Haleluya, mereka amin. tidak pernah terpengaruh kita. Nah, kenapa kita tidak pernah terpengaruh? Karena kita sudah memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Yesus. Kita sudah memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Kristus. Kita sudah memiliki kepastian
Mau agama apapun, mau iman apapun, mau akidah apapun, mau kita tinggal dimanapun, kita sangat kuat iman kita. Coba seandainya kita bebas di Indonesia ini ya, semua tempat diberikan hak kebebasan yang sama dalam hal beribadah. Nah, yang Kristen memuji Tuhan ya, kita pakai doa juga. Oh, bisa mati mendadak mereka itu mendengar nama Yesus. Tapi saya senang di Nias Bang Wendy. Di Nias itu jam 6 udah ada khotbah sama kebaktian tiap hari. Jadi mereka juga mengkumandangkan doanya. Dan ini sebagai mayoritas juga khotbah tiap hari kan. Tapi dikasih mereka boleh ya kan. Sebetulnya harusnya tanpa toa, tapi itu masih dikasih juga pakai toa kan. Nah, habis itu ya bersuara juga sebenarnya seperti lawyer ya. Orang lawyer kan dari pihak Kristen banyak sekali itu lawyer. sangat prihatin kita. Nah, ini juga mereka tidak bersuara. Prihatin. Apakah takut dengan apa? Nggak tahu. Kliennya lari. Itu ya benar. Kliennya lari. Yang bermasalah kan klien mereka dari sebelah semua. Iya betul. Ya, mereka pundi-pundinya berasal dari sana. Ya. Ya kita lihat kehidupan ya sebagian pengacara kita lihat kan tidak mencerminkan ya dari tampilannya, casingnya tidak mencerminkan. Sebagian saya katakan. Dan kita lihat juga orang-orangnya ada juga. Tidak mencerminkan karakter Kristus itu sendiri. Sedikit saja harusnya. Ya minimal dasinya apa cincinnya dikasihlah untuk panti asuhan atau untuk apa kan. Cincinnya bergerak mulu. Gimana? Cincinnya 2 miliar buat dikasih gitu untuk pelayan Tuhan gitu kan. Oke. Pak Namiro, ada yang mau disampaikan Pak? Udah bang, selesai. Udah, saya